Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Pemirsa yang berbahagia, kegiatan dakwah ini dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika mereka menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melalui wahyu Al-Quran berdakwah kepada umatnya untuk tujuan memperbaiki akhlak mereka, untuk menyerukan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan melalui wahyu Al-Quran kepada mereka. Tentu di dalam berdakwah banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat itu. Dan salah satu tujuan dakwah adalah untuk memperbaiki akhlak umat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, "Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi salah satu tujuan dakwah ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memberikan risalah-risalah kebenaran kepada mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar. Dan di era sekarang ini, yang disebut dengan era peradaban digital, yang lahir dari rahim revolusi industri 4.0. Tentu tantangan-tantangan dakwah hari ini jauh lebih kompleks misalnya daripada tantangan dakwah di tahun-tahun yang lalu. Banyak sekali kita lihat para da'i, para ustadz yang di dalam menyampaikan dakwahnya itu seringkali mereka tidak menyampaikannya dengan cara yang baik. Dan ini tentu melenceng dari tujuan-tujuan dakwah. Banyak kita lihat di situs-situs YouTube para ustadz, para asatidz, mereka berdakwah dengan cara yang keras, bahkan tidak jarang mereka melakukan penghinaan-penghinaan, kemudian memberikan stigma-stigma teologis, stigma kafir, stigma murtad, zalim kepada mereka kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Saya kira tujuan-tujuan dakwah seperti ini tidak akan sampai. Kenapa? Karena tidak disampaikan dengan cara yang baik begitu. Lihatlah misalnya dakwah yang dibawa oleh para ulama. Ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Muria, ada Sunan Kudus. Mereka berdakwah dengan cara yang baik. Bahkan tidak jarang kita lihat Sunan Kalijaga memanfaatkan media pewayangan sebagai cara untuk berdakwah. Kita kenal pendekatan yang digunakan oleh Wali Songo, oleh Sunan Kalijogo, menggunakan pendekatan kultural di dalam berdakwah. Tidak perlu menyingkirkan pewayangan, tidak perlu menyingkirkan kebudayaan-kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan Islam misalnya. Cara dakwah seperti ini adalah cara dakwah yang merangkul. Sehingga orang pada saat itu yang tadinya itu beragama Hindu, beragama Buddha, karena memang sejatinya Hindu dan Buddha itu lebih dulu ada sebelum Islam datang. Dan Islam datang untuk merangkul mereka, mengajak mereka untuk berdakwah. Dengan cara apa? Dengan cara merangkul kebudayaan mereka, kemudian menyisipkan di situ nilai-nilai ajaran Islam. Banyak misalnya tembang-tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Misalnya tembang Lir Ilir. Ini cara-cara berdakwah dengan menggunakan strategi kebudayaan. Kalau hari ini adalah Rhoma Irama misalnya, dia menjadikan musik sebagai media untuk berdakwah, menyeru kepada manusia kepada kebaikan,
memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Misalnya, saya ingin mencontohkan lagu-lagu dakwah yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Dan banyak lagi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama dengan nuansa dakwah. Dan tidak sedikit dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para musisi melalui musik itu bisa mempengaruhi mereka, mengubah gaya hidup mereka, mengubah cara berpikir mereka. Yang tadinya minuman keras, tidak lagi minum minuman keras. Yang tadinya durhaka kepada orang tua, berbuat baik, taat kepada orang tua. Dan tentu masih banyak lagi kasus-kasus di lapangan, tidak sedikit mereka orang yang mendengarkan lagu, kemudian mereka sadar bahwa apa yang selama ini mereka lakukan itu tidak baik. Pemirsa, dalam soal dakwah ini, saya ingin mengajak utamanya kepada adik-adik saya, kaum milenial, berhati-hatilah di dalam mendengarkan materi-materi dakwah yang disampaikan oleh para ustadz. Baik dalam khutbah-khutbah, dalam kajian-kajian keagamaan, ataupun misalnya mendengarkan dari situs-situs YouTube. Sebab tidak jarang banyak sekali ustadz-ustadz yang mendakwahkan materi keagamaan dengan cara yang tidak baik. Dan ini tentu melenceng dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, untuk meneladankan kebaikan, untuk menyampaikan materi dakwah dengan cara yang baik. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.